Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan mengambil faidah dari kitab Ihya Ulumuddin karya Hujjatul Islam, yaitu Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala. Dan pada pembahasan yang akan kita ambil pelajaran di dalamnya itu tentang penjelasan dari tawakal yang benar, tawakal yang sesungguhnya menurut Islam. Karena kenapa saya mengangkat tema ini? Karena banyak di antara kita, bagian dari kita itu seringkali salah memahami konsep dalam tawakal. Menurutnya tawakal itu tidak perlu melakukan aksi, tidak adanya gerakan tubuh untuk meraih sesuatunya. Apakah benar? Mari kita simak penjelasan beliau. Qala rahimallahu ta'ala, i'lam annal ilma yurithul hal. Berkata bahwasanya Imam Ghazali, i'lam, ketahuilah bahwasanya ilmu itu akan melahirkan hal, yaitu kondisi atau keadaan atau kesadaran. Wal halu yuthmirul a'mal. Dan kondisi ini akan membuahkan hasil berupa amalan-amalan. Wa qad yadhunnu anna ma'na tawakkul tarkul kasabi bil badan. Dan terkadang makna tawakal ini disangkakan yaitu artinya meninggalkan aktivitas badan. Wa tarku tadbiri biqalbi, dan meninggalkan aktivitas pengolahan hati, maksudnya motivasi, nggak ada motivasi, nggak ada apa, nggak ada keinginan, nggak ada harapan, ya udah ditinggalkan. Wasukutu 'alal ardi, atau semisal tersungkur, nggak bisa ngapa-ngapain. Kal hirqatil mulqah, seperti lap dapur yang dilemparkan, seperti kain yang dilemparkan begitu saja. Artinya kain itu tidak bisa melakukan tindakan apapun atas dirinya. Wa kal lahmi 'alal wadam, atau semisal daging yang diletakkan di atas talenan. Jadi daging ini nggak mampu untuk melakukan apapun atas dirinya. Dia siap untuk dicincang oleh penjagal. Maka menurut mereka itu tawakalnya adalah demikian. Wahada dhannul juhal, maka sangkaan ini adalah sangkaannya orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh. Fa inna dzalika haramun fi syar'i, karena yang demikian ini haram dalam si syariat, kata beliau. Wa syar'u qad athna 'alal mutawakkilin, sedangkan syariat ini memberikan pujian kepada orang-orang yang bertawakal. Fa kaifa yunalu maqamun min maqamatid din, lantas bagaimana mendapatkan, meraih maqam, meraih kedudukan di antara kedudukan agama bi mahdhuratid din, dengan cara-cara yang dilarang oleh agama. Maksudnya di sini jelas bahwasanya menjelaskan kalau tawakalnya demikian, yaitu tidak ada aktivitas badan ataupun hati, maka ini haram. Tapi di sisi lain syariat memuji orang-orang yang tawakal. Maksudnya bagaimana? Maka di sini beliau lanjutkan, bal nakshiful ghata'a anhu wa naqul, maka kita akan bongkar mengenai tawakal yang sebenarnya. Innama yadhharu ta'thiru tawakkul fi harakatil 'abdi wa sa'yihi bi'ilmihi ila maqasidihi. Bahwasanya tidak lain dampak dari tawakal itu timbul atau muncul itu ketika ada pergerakan badan, ada aktivitas, dan berupaya dengan ilmunya itu untuk menuju apa yang dia inginkan. Wasa'yul 'abdi bi ikhtiyarihi, dan upayanya seorang hamba yaitu dengan ikhtiarnya, dengan pilihannya. Jadi perjuangannya itu memiliki pilihan. Apa saja? Imma an yakuna li ajli jalbin nafi'in huwa mafqudun indahu kal kasab. Yaitu bisa jadi dia berupaya untuk mendatangkan manfaat untuk dirinya yang dia tidak punya. Seperti apa? Seperti orang yang bekerja, seperti orang yang melakukan pekerjaan. Yaitu dia melakukan aktivitas ikhtiarnya untuk mencari apa yang dia tidak miliki, yaitu berupa harta. Jadi dia cari. Atau yang kedua, auli hifdhi nafi'in huwa mawjudun indahu kalidikhor. Atau semisal seseorang berupaya untuk menjaga sesuatu yang dia miliki. Semisal harta simpanannya, seperti tabungan kita nabung, kita jaga. Itu adalah termasuk dari ikhtiar. Dia berupaya, ada gerakan, ada aktivitas untuk menjaga hartanya. Ini termasuk tawakal yang benar. Atau yang ketiga, auli daf'i dharin lam yanzil bihi kadaf'i sa'il was-sariq was-siba'. Atau dia berupaya untuk menghindari masalah, menghindari bahaya yang belum turun padanya atau yang ia hindari. Seperti apa? Yaitu menjaga darinya atau menghindari dari rampasan orang, dari begal misalkan, atau dari maling, dari pencuri,
atau dari siba, yaitu dari binatang buas gitu. Maka dia berupaya untuk menghindari hal-hal tersebut. Maka ini yang disebut dengan tawakal, ada pergerakan. Atau yang keempat, auli izalati dharin qad nazala bihi katadawi minal marad. Atau seperti orang yang berupaya menghilangkan apa yang telah ia ditimpa dari kesulitan. Seperti dia berobat, mengobati penyakitnya. Dia melakukan pengobatan, datang ke dokter atau minum minuman herbal atau minuman obat untuk mengobati dirinya. Jadi dia tidak membiarkan dengan alasan, dengan klaim bahwasanya dia itu tengah tawakal, kemudian dia tidak melakukan apapun. Maka ini adalah salah. Yang benar adalah dia melakukan aktivitas untuk meraih apa yang dia inginkan. Famaqsudu harakatil abdi la ta'du hadhil funun al-arba'ah. Maka maksud dari pergerakan hamba ini yaitu aktivitas dirinya, baik aktivitas badan ataupun aktivitas hati dia lakukan, maka tidak lepas dari perihal 4 yang tadi telah disebutkan, yaitu jalbun nafi', yaitu mendatangkan manfaat untuk dirinya, au hifdhuhu, atau dia menjaganya, au daf'ud dhar, atau dia mencegah atau menghindari dari bahaya, au qat'uhu, atau dia memutuskan bahaya tersebut. Seperti halnya tadi orang yang sakit, untuk memutuskan bahaya tersebut dia melakukan berobat ataupun minum obat dan semisalnya. Inilah tawakal yang benar, bahwasanya bukan lagi dengan duduk diam membiarkan segalanya terjadi dengan alasan tawakal, namun perlu adanya ikhtiar, yaitu ikhtiar yang tadi 4 macam tadi. Bisa jadi orang itu mengalami kesulitan, maka dia harus ikhtiar untuk lepas dari kesulitan tersebut, kemudian akhirnya dia menemukan jalan keluar. Itulah diantara 4 hal yang tidak lepas dari seorang muslim ketika dia bertawakal. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.